Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatia Adriati Rahimah dengan NIM 1912155. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Di video ini saya akan menjelaskan materi Akidah Akhlak MTS kelas 7, yakni perbuatan tercela yang dilarang, yaitu riya dan nifak. Langsung aja ke materinya yuk. Pengertian riya. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Nah, kalau secara istilah, riya itu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Nah, hal yang sepadan dengan riya itu ada sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan adanya pujian tersebut, masyhurlah nama baiknya di lingkungan masyarakat. Nah, dengan demikian, orang yang riya berarti juga sum'ah, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dilakukannya. Selanjutnya ada dalil dari perbuatan riya. Nah, dalil dari perbuatan riya terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Lalu ada akibat buruk dari perbuatan riya. Yang pertama, menghapus pahala amal baik. Yang kedua, mendapat dosa besar karena riya itu termasuk perbuatan syirik kecil. Yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Contoh perbuatan riya yaitu selalu beribadah dengan niat ingin dilihat atau dipuji orang lain. Contohnya, ketika seseorang ingin melakukan ibadah tapi hanya karena ada orang lain di sekitarnya yang melihatnya. Juga misal seseorang menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau di radio. Selanjutnya pengertian nifak. Kata nifak berasal dari kata nafiqo al-yarbu, artinya lubang hewan sejenis tikus. Nah, lubang ini ada dua. Ia bisa masuk ke lubang satu, lalu keluar lewat lubang yang lain. Nah, demikianlah gambaran keadaan orang-orang munafik. Satu sisi menampakkan Islamnya, tapi di sisi lain ia amat kafir dan menentang kepentingan agama Islam. Nah, sedangkan menurut istilah, nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun sesama manusia. Pelaku perbuatan nifak disebut munafik. Dalil dari perbuatan nifak terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 14, yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Ciri dari perbuatan nifak yaitu hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata, lalu terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, juga khianat, lalu tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Ada dua kategori nifak, nifak i'tiqadi dan juga nifak amali.
Nifaq i'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, dia bersedekah, dia beramal soleh yang lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Lalu nifaq amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang riya dan nifaq dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.